Kelompok 7 Database. Oke nih teman-teman, kesempatan kali ini kita bakalan memperlihatkan sebuah rancangan dari aplikasi kami yang bertemakan Travel Bus. Dan di sini kita mengambil judul pemesanan tiket bus online. Oke nih, buat kalian yang penasaran bagaimana nih rancangan kita, nih langsung aja kita lihat. Oke, sebelum kita masuk ke rancangan database yang telah kita sebutkan tadi, di sini kita bakalan sebutin dulu ya pengertian dari travel itu sendiri. Nah, jadi travel itu adalah pergerakan orang antar lokasi geografis yang relatif jauh dan dapat melibatkan perjalanan dengan berjalan kaki, sepeda, mobil, kereta api, kapal, pesawat, atau cara lain dengan atau tanpa bagasi, dan dapat menjadi salah satu cara untuk road trip. Travel juga dapat mencakup menginap yang relatif singkat waktunya. Nah, itu ya pengertian dari travel sendiri. Nah, lanjut. Di sini ada maksud dan tujuan dari pembuatan database tersebut. Data pemesanan tiket bus online ini dibuat untuk menyimpan rancangan data dari aplikasi pemesanan tiket bus online. Selain itu, pembuatan tugas ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah database yang bertemakan travel bus atau mobil. Tujuan pembuatan rancangan data tabel ini yaitu untuk mempermudah pengguna dalam melakukan kegiatan pemesanan tiket bus, karena proses yang dilakukan dalam aplikasi ini sangat efektif sebab dilakukan secara online, sehingga pengguna tidak perlu susah payah datang ke tempat travel. Sebelum ke rancangan, di sini kita juga ada fitur pemesanan pembayaran online. Jadi fitur ini sebagai hal yang menarik dari aplikasi kita. Fitur-fitur itu diantaranya yang pertama, pembayaran dapat dilakukan baik secara m-banking maupun bayar di tempat. Jadi selain bayar menggunakan uang tunai, kita juga menyediakan pembayaran secara mobile banking. Yang kedua, jika pelanggan membeli 10 tiket, maka pelanggan mendapatkan diskon pembayaran 20%. Jika lebih dari 10 tiket, maka mendapatkan diskon 25%. Yang ketiga, kita juga menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya sesuai tipe busnya masing-masing. Seperti bus VIP, di dalamnya terdapat free wifi. Nah, itu dia fitur dari pemesanan dan pembayaran tiket online. Sekarang kita menuju ke rancangan database dari aplikasi pemesanan tiket bus online. Di sini kami mempunyai 11 tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan, mempunyai relasi dengan tabel via bank. Yang ketiga ada tabel pemesanan, pembayaran, diskon, tiket, detail tiket, bus, detail bus, pembatalan, dan yang terakhir terminal tujuan. Relasi tiap tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan dengan tabel pemesanan. Tabel pelanggan mempunyai relasi dengan tabel pemesanan di mana satu pelanggan bisa memesan banyak tiket. Pada tabel pelanggan di sini mempunyai ID pelanggan, ID pada tabel sendiri. Ada ID via bank, merupakan turunan dari tabel via bank. Nama pelanggan, jenis kelamin, umur pelanggan, alamat lengkap, nomor telepon, nomor rekening. Create date, create by, update date, update by merupakan suatu kolom yang wajib diisi untuk mengetahui siapa yang mengisi tabel tersebut. Semuanya mandatori terkecuali tabel keterangan. Pada tabel pemesanan, di sini mempunyai ID pemesanan, ID pelanggan, ID tiket, pembatalan, tanggal pesan. Tanggal pesan di sini merupakan pada tanggal berapa kita memesan tiket tersebut. Yang kedua, jam pesan. Pada jam berapa kita memesan tiket tersebut. Jumlah tiket, berapa banyak tiket yang kita pesan. Dan yang terakhir, harga tiket. Harga tiket di sini adalah harga satuan dari tiket tersebut. Yang kedua adalah relasi tabel pelanggan dengan tabel via bank. Tabel pelanggan dengan tabel via bank di sini mempunyai relasi satu ke banyak, di mana ID pada via bank turun ke tabel pelanggan.
Pada tabel piabang di sini mempunyai atribut nomor rekening. Nomor rekening di sini adalah nomor rekening dari pegawainya sendiri. Yang ketiga ada tabel pemesanan dan tabel pembatalan. Mempunyai relasi 1 ke 1, di mana satu pemesanan bisa membatalkan satu pembatalan. Pada tabel pembatalan di sini mempunyai ID pembatalan, yaitu ID tersendiri. ID pemesanan adalah turunan dari tabel pemesanan. Sedangkan atributnya yaitu ada tanggal batal. Pada tanggal berapa kita membatalkan pemesanan tiket dan jumlah tiket batal. Berapa jumlah tiket yang dibatalkan. Yang keempat ada tabel pemesanan dan tabel pembayaran. Tabel pemesanan mempunyai relasi dengan tabel pembayaran, di mana satu pemesanan bisa membayar banyak pembayaran. Pada tabel pembayaran di sini mempunyai ID pembayaran, yaitu ID tersendiri, sedangkan ID diskon dan ID pemesanan adalah turunan dari masing-masing tabel. Selain itu, pada tabel pembayaran mempunyai beberapa atribut. Yang pertama, tanggal bayar. Pada tanggal berapa kita membayar tiket tersebut, dan total bayar. Misalnya, di sini kita di tabel pemesanan kita memesan 10 tiket, maka di sini kita totalkan. Misalnya satu tiketnya 20.000, maka di sini menjadi 200.000. Yang kelima ada tabel diskon dengan tabel pembayaran. Tabel diskon dengan tabel pembayaran mempunyai relasi 1 ke banyak. Pada tabel diskon di sini mempunyai atribut ID diskon, yaitu ID diskon tersendiri, dan yang kedua adalah diskon. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, apabila user atau pelanggan memesan 10 tiket, maka mendapatkan diskon 20%. Disinilah semua akan diproses. Nah, di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini kita melanjut dari tabel tiket. Di tabel tiket ada atribut ID tiket yang merupakan ID dari tabel tiket tersebut. Dan selanjutnya ada ID terminal yang merupakan turunan dari tabel terminal. ID bus turunan dari tabel bus, dan tanggal berangkat. Tanggal berangkat di sini merupakan tanggal keberangkatan bus, dan jam berangkat merupakan jam keberangkatan bus. Dan jam tiba itu merupakan tiba busnya di tempat tujuan. Nah, tabel tiket ini mempunyai relasi dengan tabel pemesanan. Nah, yang ini relasinya satu tiket bisa dipesan oleh banyak pemesan. Nah, selanjutnya ada tabel tiket dengan tabel terminal tujuan. Relasinya banyak tiket mempunyai satu tujuan yang sama. Di tabel terminal tujuan terdapat atribut ID terminal yang merupakan ID dari tabel terminal tujuan. Terus ada atribut terminal tujuan yang merupakan tujuan dari bus keberangkatan, dan kota tujuan merupakan kota tujuan dari bus keberangkatan. Selanjutnya ada tabel bus. Tabel bus di sini mempunyai relasi dengan tabel detail bus, di mana satu bus mempunyai banyak detail bus. Di dalam tabel bus ini ada atribut ID bus yang merupakan ID dari tabel bus itu sendiri. Terus ada tipe bus. Tipe di sini merupakan tipe dari masing-masing bus. Dan seterusnya ada kapasitas bus, merupakan banyaknya kursi yang bisa ditampung dari tiap tipe bus. Terus seterusnya ada rute bus. Rute bus ini mempunyai rute yang nanti akan berhubungan dengan terminal tujuan. Dan seterusnya ada
atribut potongan batal. Potongan batal ini nanti yang akan berhubungan dengan tabel pembatalan. Seterusnya di sini ada detail bus. Detail bus ini mempunyai atribut ID detail bus yang merupakan dari ID dari tabel detail bus itu sendiri. Selanjutnya ada ID bus yang turunan dari tabel bus, dan ID detail tiket turunan dari tabel tiket. Terus di sini ada atribut sisa bus. Sisa bus di sini sisa dari total bus yang ada. Jadi kalau misalnya ada 10 bus dipesan 1, sisanya masih ada 9 lagi. Nah, kayak gitulah. Terus ada hubungan antara tabel bus dengan tabel tiket. Satu bus mempunyai banyak banyak tiket. Nah, selanjutnya ada tabel tiket dengan tabel detail tiket. Tabel tiket dengan tabel detail tiket. Di sini di detail tiket ada atribut ID detail tiket yang merupakan ID dari tabel detail tiket itu sendiri. Terus ada ID tiket yang merupakan turunan dari tabel tiket. Terus di sini ada ID detail bus merupakan turunan dari tabel detail bus. Di sini juga ada sisa tiket yang fungsinya sama seperti sisa bus untuk mengetahui sisa dari jumlah yang ada. Hubungan tabel detail bus dengan tabel detail tiket 1:1. Nah, itu dia rancangan dari aplikasi kita. Dan Buat kalian yang masih bingung tentang aplikasi yang akan kita buat, Tunggu kami di video-video selanjutnya. dadah.